Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, pada hari ini kami telah melakukan kegiatan penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik di hutan produksi terbatas Bukit Terabang, Desa Bukit Apik, Kecamatan Manak, Kabupaten Brebes Selatan. Jadi tadi kami telah melaksanakan penggeledahan di 3 lokasi. Yang pertama di kantor BPN Brebes Selatan, yang kedua di rumah saudara GM, yang ketiga di rumah saudara SU. Jadi terhadap penggeledahan di kantor BPN kami menemukan warka atau asal usul tanah tersebut, ya, asal usul tersebut dan beberapa dokumen terhadap kegiatan penerbitan SHM tersebut. Untuk di rumah saudara GM nihil karena beliau lagi di luar kota dan beliau sertifikat tidak ada di situ. Namun beliau menyatakan tadi akan mengantarkan, kalau enggak minggu ini atau minggu depan gitu, segera. Untuk di rumah saudara SU kami menemukan 7 sertifikat. 2 sertifikat berada di rumah anaknya di Kota Bengkulu, 1 dalam agunan bank dan 1 lagi menurut informasi lagi dibawa dari Kota Apik ke sini. Sementara itu ya. Berapa luas? Kalau luasan sertifikat seluruhnya, jadi ada 19 ya. Ada 19 sertifikat hak milik yang terbit di kawasan hutan. Luasannya lebih kurang 22 hektar. Dan sudah ditanami semua kelapa sawit gitu. SHM-nya sebelum siapa? SHM-nya beraneka ragam ya. Kami tidak mungkin menjabarkan keseluruhannya. Kami juga tidak mungkin menyampaikan siapa nama-namanya gitu. Beraneka ragam, nama orang-orangnya tidak bisa kami sebutkan ya. Total berapa sertifikat kamu sudah di? Kalau sertifikat baru kami temukan 7 ya, 7 sertifikat. Nanti insya Allah para pihak yang telah kami lakukan penggeledahan tadi kooperatif lah insya Allah. Itu bagaimana keterlibatan antara GM dan SU itu? Bagaimana keterlibatan mereka? Kalau keterlibatan ya nanti ya, kita kan masih baru tahap penyidikan awal ya, penyidikan awal. Jadi saudara GM memiliki atau sertifikat itu berada di tangan beliau. Ada 8 sertifikat. Kalau saudara SU ada 11 sertifikat. Statusnya bagaimana mereka sekarang? Statusnya yang sekarang kan kita belum melakukan pemeriksaan saksi, masih dalam saksi. Dari pihak BPN sendiri Pak? Pihak BPN sendiri ya, kita dalam tahap ini kita belum melaksanakan pemanggilan ya, belum melaksanakan pemanggilan sama sekali tentang penyidikan ini. Kalau di tahap penyelidikan memang kita sudah memanggil beberapa orang gitu. Untuk dugaan pidananya apa? Tadi dugaan penyalahgunaan wewenang tadi, karena APT Bukit Terabang ini dari tahun 1998 sampai dengan sekarang itu hanya perubahan untuk HTR atau harta hura ya, tanaman terakhir. Sementara dari yang kami temukan, kesemua 19 titik ini itu berada di HPT, hutan produksi terbatas Bukit Terabang, yang belum dilepaskan oleh Menteri Kehutanan. Ada keterlibatan pihak lain Pak selain dari yang kita urus ini Pak? Nanti kita sambil berjalan, ini kan baru penggeledahan, kami mencari data terlebih dahulu untuk mempercepat proses penyidikan. Jadi beberapa sertifikat itu seluruhnya nama yang bersangkutan atau di atas namakan? Namanya beraneka ragam ya, nggak bisa kami sebutkan. Untuk kerugiannya Pak kira-kira atas penyalahgunaan ini? Kerugian masih dalam penghitungan ya. Nanti kami masih melibatkan beberapa ahli untuk baik penghitungan kerugian negara maupun ahli dalam pertanahan gitu. Apakah akan melibatkan ini pemerintah desa juga Pak? Karena dalam penerbitan sertifikat kan ada dari pemerintah desa nanti. Ya, kami telah juga waktu penyelidikan kami telah memanggil pihak desa juga. Desa Raya Jaran Pak? Enggak, Desa tapi sama Kebanjati. Iya. Karena wilayah ini sertifikat ini menurut mereka berada di Kebantapi, tapi seyogyanya
menurut Kades Luput Api itu berada di Luput Api. Pak, ada keterlibatan oknum pejabat eselon 2, eselon 3 atau Belum ya, kita belum sampai ke sana ya, ini masih tahap penyidikan awal. Kalau keterlibatan BPN sendiri, Nanti kita kan baru ini kita analisa terlebih dahulu, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan tupoksinya atau berdasarkan nanti hasil penyidikan siapa yang kira-kira bakal menjadi kegiatan penyidikan selanjutnya gitu. untuk sertifikat itu keluar di tahun berapa? 2018. 2018. Setelah sertifikat di tahun 2018, jadi sertifikat ini merupakan kegiatan redistribusi ya, nah, atau namanya Bipom. Dalam satu sertifikat itu ada berapa luasan? Beraneka ragam, ada yang 1,2, ada yang 0,8 hektar gitu, beraneka ragam. ini laporan dari masyarakat, Pak? Temuan dari kita sendiri gitu. Pak, untuk yang 19 titik tadi itu Pak, saat dicek di lapangan apakah sudah ditanami oleh tumbuh-tumbuhan khusus? Sawit. Ya. Semuanya sudah jadi kebun sawit, semua, Pak? bagaimana Pak? Ada berbagai macam. Kelapa sawit semua. Itu secara lingkungan juga akan dikaji, tidak Pak? Ya, pasti akan kita melibatkan ahlinya juga. Artinya apa kalau ada tersangka gitu? Belum, nanti sabar. Jadi kita tidak mau terburu-buru untuk menetapkan tersangka, siapa-siapa aja yang terlibat. Nanti kita periksa satu-satu dulu saksinya, kita mengulang lagi berdasarkan dokumen yang telah kita punya maupun dokumen yang telah lalu gitu ya, juga berdasarkan keterangan ahli gitu. Tapi pengamatan kita ke lokasi, Pak, memang masuk kawasan hutan ini, Pak? Ya, jadi kita melibatkan juga pihak BPKH ya, Badan Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di Provinsi Lampung. Dan dari BPKH sendiri menyatakan bahwa titik lokasi itu berada di kawasan hutan. Berapa hektar, Pak, yang masuk dalam kategori kawasan hutan gitu, Pak? 22 hektar. Untuk JM sendiri Pak, di saat itu menjadi sebagai bupati di 2018. Apakah ada peran menyalahgunakan wewenang? Nanti kita lihat keterlibatannya seperti apa. Ya, kita belum bisa menyampaikan apakah ada keterlibatan lain atau hanya selaku pemilik atau gimana itu nanti. Ya. Kalau JM itu mantan bupati, kalau yang itu PNS biasa, pensiunan. Pak, ada upaya untuk membuka atau mencari lebih jauh Pak, siapa-siapa saja yang punya lahan di situ Pak, selain dari GM dan SB Pak? Ya, sementara ini kami baru menemukan 19 titik ya, 19 titik atau 19 sertifikat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan muncul yang baru gitu ya. Jadi kalau kita melihat ke lokasi itu semuanya ditanami sawit semua ya, walaupun ada juga belum sertifikat, itu menjadi keprihatinan kita juga, kan semua dibawa menjadi kelapa sawit semua. Nanti saudara bisa cek sendiri di sana, itu bukan semua habis gitu, dibawa di rumah kelapa sawit semua. Pak, kalau konversikan Pak dari sertifikat yang diamankan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak, berapa hektar Pak keseluruhan, Pak? 22 Yang diamankan ini, Pak? ya, sekitar kira ribuan lebih. Masih ada Pak, berapa? awal mereka dapat tanah itu dari apa Pak? Dari kenapa ditawarkan oleh warga atau seperti apa sih Pak? Program redistribusi itu, Pak, memang disalahgunakan, Pak? Jadi untuk dari yang kami dapat, kalau yang saudara itu kan baru kami temukan ya, kalau yang berada di GM itu kemarin kami temukan adanya jual beli gitu. Jual beli antara apa? Ya antar warga gitu. Jadi warga yang menawarkan ke GM itu Pak? GM. Bukan ya, kalau GM Atau itu, GM yang menawarkan ke warga kalau ada tanah? GM itu pemilik kedua. Oh, beli kedua. Oke. untuk Oke. proses pengunduran diri dari Pak, apakah lancar pada titik aman? Ya, Orang alhamdulillah yang kalau ada di di BPN tadi lancar, kooperatif. Di rumah GM maupun SU tadi agak sedikit halangan dikit, hambatan dikit, namun alhamdulillah lancar gitu. Untuk rumah yang tadi game lagi tidak di tempat, Tidak ada di rumah. Enggak ada dulu. Pak, kalau Kosong kita, rumahnya? kalau diestimasi, kalau kebutuhan kita, Pak, berapa banyak, Pak? Berapa hektar yang disalahgunakan kawasan hutan itu, Pak? Informasi ada ratusan hektar, bukan sampai ribuan. Kalau namanya kita nggak tahu ya, kalau dari kita kan hanya dalam hal ini penyidikan ini berdasarkan
jumlah hektar berdasar sertifikat yang diterbitkan. Kalau yang di luar sertifikat, yang mungkin jual beli biasa ataupun masyarakat langsung mengelola itu lebih pastinya, ya. Nanti saudara bisa lihat, tengoklah, bisa di Google Map itu di daerah titik itu semuanya udah kelapa sawit semua udah kita. Ada berapa sertifikat lagi yang belum kita sita? Kalau sekarang ada 12 itu yang belum, ini baru 7. Pak, kalau di Permasa awal kira-kira jual beli itu dihargai berapa sih Pak per hektarnya? Enggak bisa kita sebutkan. Oke. Kalau Ya, panggilan oke. saksi, Pak. Oke. Panggilan saksi ya insya Allah segera ya. Insya Allah kalau memang paling cepat itu minggu depan kita udah mulai saksi. Itu kan penerbitan sertifikat suatu program redistribusi lahan, Pak. Iya, dari situ.